It's like a bullet of faith, and then suddenly I'm wide awake. Oleh karena itu, pemerintah secara konsisten akan terus tujuan akhirnya adalah memperbaiki dan meningkatkan gerakan koperasi sehingga terus tumbuh dan berkembang baik. Saya juga mengharapkan dinas yang terkait mengajak para pimpinan di kabupaten atau kota mengalokasikan dana guna mendukung kegiatan gerakan koperasi dan UMKM. Dengan langkah ini kita yakin kita akan dapat mewujudkan koperasi dan UMKM yang sehat, kuat, dan mandiri serta tangguh. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Selamat merayakan Hari Koperasi yang ke-76 dan Hari UMKM yang ke-7 tahun 2023. Semoga momentum ini dapat mendorong kita untuk semakin bersemangat meningkatkan peran koperasi dan UMKM di masyarakat. Akhirnya, dengan semangat bangga dan cinta penggunaan produk Aceh, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pameran Koperasi UMKM se-Aceh secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk saat ini saya selaku presenter ya, Darmayani, sedang berada di GOS ya, Gedung Olahraga Seni di Kabupaten Aceh Barat, yang mana saat ini kita juga sedang melihat-lihat ya, nantinya juga akan kami berjalan-jalan seperti itu ya. Nantinya akan Anda lihat stand-stand di pameran Hari UMKM di 2023. Nah, untuk saat ini terlihat di layar kaca Anda, pendengar dan juga pemirsa, Dharma tidak sendiri, tapi kita akan bincang-bincang bersama dua narasumber kita. Nah, yang pertama sekali untuk di hari ini, nah yang seharusnya ya di sini kita bisa bincang-bincang bersama Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, namun dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan dari Diskop UMKM Aceh. Nah, ada Bapak Erpaya. Nah, Azwar Erpaya. Bapak Azwar Erpaya. Baik. Nah, pemirsa dan juga pendengar, ini bersama Bapak Azwar Erpaya. Ini kalau lebih akrab disapa Bapak Azwar? Iya. Bapak Azwar. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk hari ini udah meluangkan waktunya kita ngobrol ya Pak ya. Nah, ini terkait tentang giat kita yang mana hari ini masyarakat ya di Kabupaten Aceh Barat dan dari kabupaten manapun ya bisa menyaksikan yang mana sedang berlangsung pameran Hari UMKM di tahun 2023, yang mana untuk di tahun ini tuh dipusatkan di halaman GOS ya, GOS Kabupaten Aceh Barat. Nah, Pak, ini kalau untuk pameran Hari UMKM ini Pak dilaksanakan itu tujuannya untuk apa ya Pak? Baik Bu Dharma, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan ini. Nah, kami ingin sampaikan dulu bahwa pelaksanaan agenda ini adalah pelaksanaan yang pertama memperingati Hari Koperasi. Oh, Hari Koperasi. Hari Koperasi itu adalah hari yang ke-76 ya, jadi peringatan yang ke-76. Kemudian Hari UMKM ya, jadi kita gabung antara Harkop dan UMKM. Nah, jadi kalau UMKM itu adalah yang ke-7. Nah, saya pikir koperasi dan UMKM itu bagai sisi mata uang ya. Jadi dua sisi mata uang yang bisa dipisahkan. Jadi kalau kita melihat koperasi itu jalan, pasti UMKM-nya jalan. Nah, tujuan dari pelaksanaan itulah yang pertama, bagaimana kita ingin menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat bahwa kelembagaan ekonomi kita itu mungkin koperasi itu jauh lebih bagus daripada kelembagaan yang lain. Nah, yang kedua, kita juga ingin menggelorakan kepada masyarakat bahwa UMKM atau wirausaha itu lebih baik, karena UMKM itu mampu mendongkrak perekonomian, juga mampu mensupport ya kesejahteraan kita daripada sektor-sektor yang lain. Nah, kenapa kita misalnya melakukan itu sehingga masyarakat itu tahu bahwa wira swasta itu jauh lebih bagus gitu. Iya. Baik, dan ini Pak untuk barangkali ya sebagian dari pemirsa dan pendengar kita juga belum semua tahu ya, karena ini juga baru berjalan beberapa hari. Nah, ini dibuka pameran
UMKM di tahun 2023 ini tepatnya pada tanggal berapa, Pak? Nah, kalau kemarin kita launching ya, kita Iya. launching itu tepatnya di tanggal 20. Oh, tanggal 20. Jadi hari Minggu kemarin. Mm-mm. Nah, begitu kesannya itu sangat penting, Harkop dan UKM itu, sehingga Pak PJ langsung kemari. Jadi yang langsung, yang launching, yang buka itu adalah Pak PJ Gubernur, Bapak PJ Pak Gubernur. Ahmad Marzuki kemarin. Baik, baik Pak. Ini juga kalau kita lihat ya untuk pendengar dan juga pemirsa terlihat di layar kaca Anda warna-warni seperti itu ya. Karena kan stand ini kan beragam gitu ya, produk-produk yang didagang, yang diperjualkan seperti itu. Nah ini kalau untuk stand sendiri Pak, ada berapa stand di giat atau di acara pameran UMKM di tahun 2023 ini? Baik Bu Dharma dengan pemirsa yang mendengar dan menonton ya. Kalau kita melihat tenda itu ada dua simbol ya, atau dua warna. Iya. Satu warna biru, satu warna UMKM. Nah, yang merah itu adalah UMKM. Itu Oh, adalah lambang produk-produk UMKM. UMKM. Iya. Sementara yang biru itu adalah koperasi. Nah, itulah koperasi. Nah, jumlah UMKM yang kita panggil atau yang kita berikan fasilitas pada booth-booth yang kita sediakan itu Iya. ada 46 UMKM. Nah, UMKM ini berasal dari seluruh Aceh. Iya. Dari seluruh Aceh, UMKM yang terbaik ya, yang terbaik kita undang untuk menggelar berbagai macam aneka produknya sehingga masyarakat tahu bahwa produk itu lebih baik. Nah, kemudian kita ada memberikan keistimewaan buat tuan rumah nih. Nah, tuan rumah Aceh Barat dan sekitarnya itu. Apa nih istimewanya Pak? Keistimewaan itu kita memberi booth lebih banyak dia. Jadi kalau yang 46 semuanya itu 26 dari berbagai kabupaten kota, 20 untuk Aceh Barat. Oh. Kenapa? Karena Aceh Barat juga menjadi tuan rumah. Iya. Tuan rumah yang baik, kita beri mengekspos berbagai produk-produk UMKM. Kemudian yang biru tadi itu koperasi. Nah, koperasi itu ada 26 stand ya, 26 stand itu yang berasal dari koperasi perwakilan kabupaten kota semuanya. Ada 23 kabupaten kota, ada juga mungkin ada 1-2 yang membawa 2 koperasi seperti itu. Baik Pak, dan ini memang menarik sekali ya, dan ini juga untuk kita patut berbangga juga ya, seperti yang penggiat-penggiat seperti itu ya, pelaku-pelaku UMKM ini kan dapat kesempatan untuk dipercayakan seperti itu ya, dari setiap provinsi, dari provinsi-provinsi ini kan yang terbaik gitu yang dihadirkan ya. Nah, untuk Aceh Barat sendiri ada 20 stand ya Pak ya. Karena itu memang dispesialkan karena itu tuan rumah seperti itu, dan untuk 26 stand itu untuk UMKM perwakilan dari Baik, dan baik Pak, ini nantinya kan kita ngobrol ya Pak ya. Nanti kita juga pemirsa dan juga pendengar, nantinya Dharma bersama Bapak Azwar juga nanti akan jalan-jalan ke salah satu stand nih. Nah, tapi kita nggak bocorkan dulu stand yang mana, tapi ini memang yang dulunya dari usahanya kecil ya Pak ya. Dan sampai sekarang juga alhamdulillah sudah mulai sudah mulai pasarnya sudah luas, ordernya sudah bertambah, ya packagingnya sudah bagus, processing sertifikat halalnya juga dalam proses sudah ada, tapi kan sudah diakui bahwa itu sudah halal, tinggal labelnya itu dalam proses pengiriman gitu nanti atau. Baik Pak, dan untuk saat ini kita beralih nih Pak, soalnya kan untuk pendengar dan juga pemirsa, Dharma di sini bersama 2 narasumber. Jadi dari Pak Azwar, Dharma beralih ke Pak Akbar. Iya, Pak Akbar selaku IO ya Pak ya? Iya Bu. Iya, Assalamualaikum Pak Akbar. Terima kasih nih atas waktunya. Iya, tim pelaksana memang bisa kita lihat ya, tapi tetap wajahnya itu tetap ini Pak ya, tetap fresh gitu ya. Walaupun tugasnya tetap semangat. Sama seperti tenda kita ya, merah putih ya. Baik, Pak Akbar sendiri nih Pak, ini kan sebagai IO, tim pelaksana kan tidak mudah, apalagi ini kita katakan ini akbar ya, besar seperti itu ya, sesuai juga nih dengan namanya Pak. Ini seperti apa nih Pak? Ya, sejauh ini alhamdulillah kita udah masuk ke hari ketiga, yang mana kita udah mempersiapkan kegiatan pameran koperasi dan UMKM ini udah kurang lebih 2 bulan. Dari awal memang dari proses dari nol sampai sekarang ini, sampai kita bisa bertemu di tempat yang
yang lumayan sangat gembira ya, kita bisa hadir dengan seluruh 23 kabupaten kota, UMKM dan koperasi yang ada di Aceh bisa berkumpul, mereka bisa konsolidasi di Aceh Barat, di Melabu. Ini sebuah upaya yang baik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Aceh lewat program-programnya. Ya, salah satunya juga menjadi tindak lanjut ya dari evaluasi pemerintah Aceh terkait daerah kabupaten kota yang memiliki angka inflasi yang cukup tinggi. Salah satunya itu Aceh Barat. Jadi kenapa Aceh Barat ini dipilih sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini? Karena pasca Covid kemarin, Aceh Barat salah satu kabupaten yang memiliki angka inflasi yang cukup tinggi. Jadi diharapkan dengan adanya event seperti ini bisa menciptakan multiplier effect, ada perputaran uang, masyarakat dari luar daerah hadir ke Aceh Barat, lain ke Melabu, sehingga ada transaksi ekonomi yang juga mengembangkan masyarakat sekitar dan bisa juga bagian dari promosi UMKM seluruh Aceh agar bisa dikenal luas tidak hanya di daerahnya sendiri. Baik, dan kita tahu ya memang untuk kegiatan pameran UMKM dan ini juga bersamaan ya Pak ya, memperingati Hari Koperasi dan juga Hari UMKM ya. Kalau Hari Koperasi itu yang usianya sudah berapa? Yang 76 ya. Dan juga kalau untuk UMKM itu usianya sudah ke 7. Yang ke-7. Jadi 76 sama 7 gitu. Jadi dirangkai ya, dibuat pameran UMKM di tahun 2023 ini. Nah, pasti kalau acara yang seperti ini ya, ini pasti bukan berjalan mulus gitu kan, yang mulus gitu. Kalau yang lihat misalkan nih pendatang gitu ya, masyarakat yang mungkin turut berhadir, mungkin nantinya kita berharap juga apapun yang dijual ya oleh penggiat-penggiat UMKM ini, mudah-mudahan nanti semuanya itu bisa menghasilkan pundi-pundi yang lumayan seperti itu ya Pak ya. Nah, ini kendalanya ada apa aja nih Pak Akbar? Sejauh ini ya kalau untuk kendala alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Ya, biasa kalau kita buat event kan ya pasti ada kurang lebih, tapi itu semua kita hadapi dengan baik. Dan alhamdulillah juga pemerintah kabupaten setempat juga sangat support kami, sangat membantu banyak hal-hal yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Jadi hampir semua unsur di pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu sangat mendukung atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan kami juga terima kasih kepada masyarakat sekitar, Beci, Pemuda Gampung ya, dan unsur-unsur masyarakat atau masyarakat yang lainnya yang selama terselenggaranya acara ini tidak ada hal-hal yang minus, sehingga kami juga nyaman ya, kita tidak ada hal yang dianggap merugikan pihak masyarakat juga. Jadi alhamdulillah kami juga sangat senang dan bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh Barat pada saat ini. Baik, dan baik Pak Akbar dan juga Pak Azwar ya, kami sebagai mewakili nih ya masyarakat Aceh Barat juga patut berbangga nih ya kan dengan adanya pameran UMKM di tahun 2023. Baik, nah ini kalau Pak Azwar sebelum nanti kita akan closing bincang-bincang kita, nah ini kan setiap stand ini ada semuanya itu keseluruhan tadi 46 stand ya Pak ya? Nah ini apakah ada penilaian atau seperti apa Pak? Ya, memang kita menyediakan beberapa kategori gitu ya, kategori penilaian stand terbaik, ada stand favorit, nah itu nanti. Oh, ada stand favorit, ada stand terbaik gitu. Stand terbaik. Nah, terbaik itu yang gimana Pak? Kalau yang terbaik itu seperti apa misalnya? Nah, contohnya? Tentu yang terbaik itu kan dari sisi produk yang dijualkan, yang dipamerkan, dari sisi data letak, dari sisi mungkin pelayanan yang diberikan ke pengunjung. Betul. Nah itu menjadi penilaian-penilaian yang kita lakukan oleh tim independen. Independen itu ya. Nah, mungkin yang terfavorit kira melihat dari sampel-sampel yang kita lihat mana stand yang terfavorit mungkin yang banyak dikunjungi kan. Nah, itu juga menjadi penilaian. Tapi jauh sebelum penilaian itu kita sudah memberikan beberapa kategori juga. Nah, misalnya ada koperasi berprestasi. Kemudian ada koperasi yang melakukan RAT ya. RAT itu rapat anggota tahunan. Jadi setiap tahun itu
wajib rapat mereka itu yang Iya. diawali di bulan Februari sampai Mei. Jadi itu wajib, itu wajib. Itu ternyata ada penilaian ya. Ada penilaian. Nah, Iya. kita memberikan juga hadiah kemarin di saat Pak PJ meluncing ya. Iya. Nah, kemudian dari sisi UMKM Mhm. kita juga ada membuat video kontes gitu ya. Oh, Video kontes tentang UMKM. Dan itu juga kita akan nanti kita umumkan di video kontes UMKM-nya. Kemudian kita juga kemarin tuh sudah memberikan misalnya ada fasilitas usaha secara simbolis. Itu fasilitas usaha kuliner itu secara simbolis itu seluruh Aceh itu ada 100 usaha wirausaha yang kita berikan dan sudah kita launching oleh Pak Gubernur. Kemudian kemarin kita juga sudah memberikan secara simbolis itu penerimaan KUR bagi UMKM. Ya. Nah, untuk diketahui pemirsa bahwa KUR kita sekarang akses pembiayaan itu melalui Bank BSI dan BSA. BAS ya, BAS Ya. Aceh ada sekitar 3,5 T. Nah, dan alhamdulillah penerima manfaat KUR itu dari UMKM itu hampir 53.000 UMKM itu sudah disalurkan bagi UMKM. Baik Pak Azwar, untuk bincang-bincang kita sebenarnya nih kita masih lanjut lagi ya, tapi kita lanjutnya nanti nggak di sini aja ya kan? Iya. Kita juga nanti akan pemirsa dan juga pendengar kita akan berkunjung ke setiap stand yang ada, namun nanti di salah satu kita bareng sama Pak Azwar dan kita lihat ya salah satu stand dari kabupaten mana ya kira-kira. Nah, untuk Pak Azwar, Pak Akbar, terima kasih Iya, nih. sama-sama, Iya, Bu. karena Pak Akbar ini kan selaku tim IO, kita sudah menyita waktunya, tim pelaksana pasti sangat sibuk sekali, apalagi Iya. ini memang menjelang untuk persiapan penutupan dari pameran UMKM ya, ini memperingati Hari Koperasi dan UMKM di tahun 2023. Sekali lagi terima kasih Pak Akbar, terima kasih Sama-sama, juga Bu. buat Pak Azwar. Ya. Kita lanjut ya. Terima kasih Bu Dharma, terima kasih buat Aceh Barat semuanya ya yang Baik. menjadi tuan rumah yang baik. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. sambut deka Neta mengerijang bele dang dilun Tika kamu lengduk mesenia Di rumah kamu nasi ba'abungong Sosoyang kalon jibedah suka Nyokadroh teka malem di tunong Kenik jok bungong ke ayung mata Nyo bungong sibak lampagu kemang God kamu kawai ube yang kakak Ti bungong melati Timoh jisi bak diubak siron So yang mekena kalon So yang cita mong hade mekenong hale meduka Ti bungong melati
timoh jisi ba'di ba'siron. Sayang mekene kalon sayang cita mong hati mekenong hale meduka. Di rumah kamu nasi ba'abungong, sayang kalon jibedah suka. Nyokat roh teka malam di dunong, kena cak bungong ke air mata. Lampagu kemanggot kamu kawai ube yang kakak. Ti mung melati ti monyi si bari basiron. Yang mekena kalon sayang cita mong hati mekenong hale metuka. Ti bungong melati timoh jisi ba'di ba'siron. Sayang mekena kalon sayang cita mong hati mekenong hale metuka. Ti bungong melati timoh jisi ba'di ba'siron. Sayang mekena kalon sayang cita mong hati mekenong hale metuka. Ti bungong melati timoh jisi ba'di ba'siron. Sayang mekena kalon sayang cita mong hati mekenong hale metuka. Nah ini untuk pemirsa dan juga pendengar ya, tadi seperti pada saat kita sudah berdialog tadi, kita akan mengunjungi salah satu stand. Nah ini stand dari PD ya Pak ya? Dari PD. PD. Nah di sini itu ada stand muluh. Nah jadi muluh ini banyak ragamnya ya Pak ya, diolah seperti itu ya Ibu ya. Jadi ada muluh tepeh, muluh tepeh cekfah. Nah Muluh apa ya? Dan boleh langsung dimakan mungkin ya. Dia langsung siap saji, dia bisa makan, nggak perlu dimasak lagi. Nah, nggak perlu dimasak lagi. Kemudian yang makan muluh ini memang kalau orang PD sana itu jamuan muluh ini jamuan spesial, tamu-tamu terhormat. yang dapat muluh ya. Dapat muluh. Muluh itu pendengar dan pemirsa, atau mungkin bahasa Indonesianya itu dikenal dengan Bandeng. ikan bandeng ya. Jadi mungkin ada nih, aduh apa ya muluh gitu kan. Nah itu ikan bandeng. Jadi pecinta-pecinta muluh, pecinta-cinta bandeng ya ini. Nah ini bersama kita langsung saja ya, bersama salah satu ibu. Ibu, assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, namanya siapa Bu? Perkenalkan nama saya Eka. Oh Ibu Eka, iya. Ibu Eka dari PD ya Bu ya? Sama-sama dari Sigli. Oh dari Sigli. Nah, PD sama. sama ya Pak Adwar ya. Baik, ini seperti kata Pak Adwar tadi, ini termasuk binaan ya Pak ya? Binaan. Binaan, dan alhamdulillah ini sudah dipasarkan kemana aja nih? Kalau untuk muluhnya memang sudah se-Aceh kan, ini masih apa ya, prosesnya itu kan belum ada antisipasi ya. Jadi masih se-Aceh dulu, kita pengirimannya via apa yang langsung itu LCR tuh gimana. Jadi kalau via online dia belum bisa karena jalan waktu membuat dia basi. Nah berhubung kemarin Syekfah ini baru pulang dari Jatim, dia berinovasi Kak. Produk baru ya. Oh ada produk Ambon. Ambon. Nah ini sudah lebih tahan lama, 2 bulan sudah bisa, masih bisa lah dia dikirim-kirim keluar lah, nggak ada masalah. Mau pakai ekspedisi apa aja silahkan. Iya, berarti ini tahan lama ya.
abon ikan bandeng ya, atau abon muluh seperti itu ya. Nah ini terus selain dari abon, selain dari muluh tepeh ini, yang lain apa nih? Kalau di stand PD seperti kan kita tahu kalau PD kan ikonnya meninjau ya Kak. Iya. Jadi kita ada emping cracker Kak yang udah siap saji. Oh gitu ya. Jadi langsung bisa dimakan. Ini bisa dicicip Kak. Tesnya. Tes dong Pak Azwar. Ya. Tes dulu Pak. Silakan Bu Dharma dulu nih. Ya. Bismillah nih. Kalau Bu Dharma yang sudah mengatakan enak, pasti enak banget gitu. Jadi ya. tim-tim kameramen kita pasti mau Nah ya. ini owner mulu nih. Oh iya, ini ownernya iya, nih. selamat datang. Ya. Mengganggu sedikit Mungkin waktunya. bisa dikonfirmasi ulang. Iya. Atau diperlihatkan produknya Iya seperti betul. apa. Tapi Ada kita produknya, Bu. icip-icip dulu ya. Bismillah. Silakan Ibu. Endul ya. Ini rasanya tadi mana ya ininya? Empingnya. Sampulnya iya, sampulnya tadi yang mana? Ya kelihatannya tuh rasanya tuh gurih, renyah gitu ya. Ada rasa pedas-pedas. Jadi pecinta-pecinta pedas ini memang benar bukan mengada-ngada, tapi memang beneran enak. Jadi untuk pemirsa pendengar yang penasaran mau cicipi ya langsung aja. Langsung mumpung belum ada waktunya belum ada penutupan gitu ya Pak ya, masih bisa berbelanja di stand yang ada, ini stand ini di pameran UMKM tahun 2023. Kita langsung lagi nih. Perajin asli nih. Oh ini yang Pelaku aslinya. Oh, pelaku. Ini mereknya apa nih? Kapah ya? Cepah ini dia. Oh, ini mana Cek Pa ini? Oh iya. Assalamualaikum Cek Pa. Iya, kita nih mohon maaf nih ya Cek Pa ya, kita main-main ke stand Cek Pa. Nah, ini tadi luar biasa juga, kita udah ngobrol sama Bu Eka. Nah, ini kalau dari Cek Pa ini kan kita berbicara tentang muluh tepeh. Nah, ini seperti apa Bu? Terus juga pemasarannya seperti apa? Biasanya pemesannya ya udah kemana-mana alhamdulillah kan. Iya, kemana-mana Bu? Udah sampai Medan, ke Jakarta pun bawa oleh-oleh yang baru nente. Jadi pemasarannya Sumatera Utara, terus Sulawesi, Banda Aceh, semua sekitarannya. Oh, seperti itu. Nah ini yang istimewa dari mulut tepeh ini apa Bu? Kok alhamdulillah ya, maksudnya kita tahu dari UMKM ya, dari yang sudah berhasil ya di salah satu stand, kenapa bisa memasarkan itu kan bukan hanya saja di PD aja seperti itu, tapi udah ke Sumatera Utara. Nah istimewa dari mulut tepeh ini apa Bu? Karena dia nggak ada tulangnya lagi. Oh, berarti ini nggak ada tulang ya Bu ya? Nggak ada Karena lagi. seperti kita ketahui ya, pendengar dan pemirsa, kalau muluh ini terkenal kan dengan tulangnya nih, banyak Iya. tulang gitu ya. Tetapi mulut tepeh ini udah tidak ada tulangnya lagi. Nggak ada tulangnya lagi. Karena kita buatnya secara manual. Oh manual, manual seperti apa menggunakan? Kita masak dulu, Ya. habis itu kita kutip tulangnya manual. Habis itu baru kita masukin ke dalam kulit balik, baru dibakar. Baik, jadi Baru ini siap disaji. baru siap disaji ya. Ini tahan berapa hari Bu? Kalau misalkan ada yang memesan dari Sumatera Utara, tadinya loh Semawe ya, seputaran Aceh seperti itu. Mungkin nanti ke Aceh Barat gitu ya. Nah ini tahan berapa hari? Mungkin katanya sekitar 3 hari ya. 3 hari. Biasa cuma biasa biasa. Tapi kalau dalam freezer boleh tahan 1 bulan lebih tapi. Gitu ya. Nah baik. Ibu Harganya ini- berapa tuh? Kalau untuk harga. Harganya 50.000. Oh 50.000. Iya, tapi murah ya harganya Bu ya. Maksudnya terjangkau ya. Utuh. Makanannya luar biasa, ikannya luar biasa, tapi harganya ekonomis ya, luar biasa sekali. Nah, ini selain dari mulut tepeh, tadinya juga pasti ada produk-produk lain nih dari mulut sendiri. Selain dari mulut tepeh ini, tadi kita juga ada abon ya, Bu ya. Nah, kalau abon itu seperti apa nih awalnya nih, kenapa bisa ke abon gitu kan? Kalau abon nih biasanya tahannya berapa hari? Ini kalau menurut kami ini masih percobaan. Oh, masih percobaan. Ya. Tetap kami rintis dari semula. Kalau abon tahan berapa hari? Ya, kemarin kami coba lebih dari 2 minggu. Oh, lebih dari 2 minggu. Berarti tahan ya. Jadi kalau misalkan kalau mulut tepeh ini mungkin sekitaran seminggu ya. Tahannya ya Bu ya, kalau ini bisa 2 minggu. Jadi pecinta-pecinta abon, pecinta-pecinta bandeng, ya kan? Ini bisa nih, langsung aja ya.
ada pemesanan bisa dipesan juga ya Bu ya. Baik, nah selain dari abon, terus juga ada yang ini apa? Mulo cepet, terus juga tadi banyak ya ini juga lain-lainnya produk-produk lain apa aja nih? Ada yang Madu itu. Oh ada madu juga. madu, ada stick keju, Baik. Baik tadi Ibu Sari namanya Ibu? Zainatul Ulfa. Oh Ibu Zainatul Ulfa. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini kita sudah terima kasih ya Bu ya. Waktunya kita udah bincang-bincang di salah satu stand di pameran UMKM 2023 di stand Mulo, ini dari PD bersama dua narasumber dan Dharma juga didampingi ada Pak Azwar ya Pak ya. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih kembali Bu. Baik, insya Allah kita berjumpa kembali Ibu, laris-laris ya usahanya ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar dan juga pemirsa, dari stand Mulo kita beralih ke stand PD ya. Tadinya kita ke stand Aceh Barat. Jadi stand Aceh Barat ini seperti yang terlihat ya oleh pemirsa dan juga untuk pendengar, ini kerajinan yang terbuat bahan dasarnya tuh dari eceng gondok. Nah eceng gondok tapi macam-macam ya. Ada bentuknya tuh ini, tahu nggak ini apa nih? Biasanya kalau bulan puasa tuh kalau Dharma melalaikan bulan puasa, apa namanya ini? Congkak, bukan kita yang congkak ya, ini congkak namanya ya. Dan juga ada juga banyak lagi dan seperti ini ya. Ini pastinya ini apa? Ada baju ya untuk pakaian kotor ya, keranjang ya. Nah dan juga pemirsa pendengar, Dharma juga tidak sendiri tapi masih ada Pak Azwar juga yang turut mendampingi kita di salah satu koperasi ya. Ini ada nama koperasinya apa dulu nih sayang? Koperasi Produsen Eceng Gondok Kreatif. Ini dia. Sarongan Lambale, Desa Kubu. Oh iya, Ini Bu Dharma nih sepertinya nih memang binaan Kompak Iya. dan dulu di awalnya itu adalah mungkin yang menginisiasi salah satu Bapeda Aceh dulu. Oh, Bapeda Aceh bersama UIN dan saya juga bagian dari itu di awal dulu. Oh, luar biasa. Jadi ini koperasi produsen eceng gondok kreatif ya, Desa Kubu, Tarungan Lambalik Aceh Barat. Nah, ini memang luar biasa sekali ya. Dari yang awalnya dari mentahnya sampai nanti proses pengeringan sehingga juga bisa dijadikan macam-macam seperti tempat tisu ya. Nah ini kita bersama tiga bidadari ya yang menjaga stand ya. Bidadari dong ya. Adik, ini boleh nggak ceritain sedikit tentang operasi ini dan tentang pembuatan dari eceng gondok? Siapa ya? Jadi koperasi ini Namanya siapa kan? aja. Oh Cut Aja. Iya. Kasih tahu sama pendengar dan pemirsa kita. Ya, halo semuanya, saya Cut Aja. Sini bersama teman-teman juga. Nah, jadi koperasi ini namanya adalah Koperasi Eceng Gondok Kreatif atau biasa disebut dengan EYKREN. Nah, koperasi ini terdiri sejak tahun 2016 sampai sekarang. Dari koperasi ini dia bahan bakunya itu adalah eceng gondok. Dimana eceng gondok ini nanti dia akan dilakukan pengrajin atau dilakukan kerajinan, nanti ada prosesnya yaitu mekanismenya, pengeringannya, dan juga penjemurannya hingga sampai tahap kepenganan. Di sini juga ada beberapa hasil dari kerajinan eceng gondok di situ. Nah di sini dan ini kayak ada topi ini, topi Aceh. Nah, coba diambil. Itu coba diambil Itu topi Aceh, topi apa itu namanya? Ini coba dipakai kira-kira ya, dipakai aja biar. Nah, iya. Pak Azwar, tapi kayaknya tuh Bapak Iya. lebih bagus nih. Iya, cowok. Coba ya pemirsa mendengar kita lihat nih. Pak Azwar mengenakan iya, ini namanya apa sih? Kupiah meketok ya? Mekutok. Asli Teku Umar punya. Iya, tapi ini buatannya tuh bahannya tuh dari eceng gondok, luar biasa. Tidak merusak lingkungan Ibu Dharma. Oh iya benar. Menjaga lingkungan justru ini. Iya benar. Nah itu tadi itu Pak apa? Azwar gagal. Ini juga ada ini lampu hias. Lampu hias ya. Ini cocok biasa kayak bisa di kafe-kafe atau di restoran-restoran gitu, biar lebih antik gitu. Tapi kalau di rumah nggak bisa. Iya bisa. Di kamar tidur ya. Iya, jadi lebih antik nanti Itu di ruangannya. bandrol berapa itu? Ini kisaran 130. Cuma 130.000. Iya. Iya, hanya 130.000 Contoh bahan rupiah. bakunya ada di sini. Contoh bahan bakunya
Ini nih. Gimana Tuh, dia udah kering, Bang? udah kering. Oh, udah kering ya. Itu yang basah. Tapi dia awalnya tuh ini dulu ya, kayak apa namanya? Masih mentah. Itu basah. Ya itu. Iya. Maunya ada ya, maunya. Itu. Ini ya, ini. Ya. Oh, ada nih. Itu. Eceng gondok itu nih. Ya. Pendengar dan juga pemirsa ya, lihat tuh eceng gondok kalau masih mentahan. Ini kalau diambil terus habis ya. Di kampungnya kan ada tanaman ini, kalau diambil habis. Tapi kayak biasa tanaman liar. Oh, Dia Sejenis hama gitu ya. Nggak akan habis ya. Berarti harganya ini terjangkau ya, adik ya. Harganya memang kita lihat ya dari eceng gondok ini bentuknya itu mewah-mewah seperti itu, bisa juga untuk nyantai ya, kursi gitu ya di ruang-ruang ya untuk memanjakan diri lah ya. Terus juga harganya menjangkau. Pemasarannya udah kemana aja? Pemasarannya udah sampai keluar kota juga, sampai ada di Bali, di Jawa, juga bahkan udah sampai ke Jeddah, udah sampai kerjasama dengan Jeddah Pak. Wow, amazing. Ya, tepuk tangan dulu dong, alhamdulillah. Iya, ini pemasarannya udah go ya, udah go internasional. Jadi bukan lagi daerah-daerah ya, selain untuk Aceh sendiri, tapi juga sudah dipasarkan ke Bali, juga ke Jeddah ya Pak ya. Ini memang luar biasa ya. Dan ini mudah-mudahan terus maju untuk kooperasi produsen eceng gondok kreatif ini yang apa namanya, tempat usahanya itu di Desa Kubu, yang pastinya Kecamatan Arungan ya, Desa Arungan Membalik ya. Aceh Barat itu. Aceh Barat, benar. Ini kan tuan rumah ya. Baik, makasih ya Pak Azwar. Ini kita kayaknya harus berpindah lagi. Yes. Takutnya Darmo bukan apa-apa. Nanti kantongnya Pak Azwar tambah gimana-gimana gitu dompetnya kan. Kita lihat yang gini-gini. Ya udah, kita juga mau beli. Jadi untuk pemirsa dan juga pendengar, kalau memang ada tertarik dengan bahan eceng gondok dan harganya juga ekonomis ya, silakan aja kunjungi stand Aceh Barat di pameran UMKM 2023. Tunggu apa lagi? Ada makasih. Oke, Pak Azwar, kan udah selesai nih. Makasih banyak ya Pak. Iya, Pak Azwar, makasih Pak Azwar. Dan mau udah keringat-keringat panas. Makasih ya Pak ya. Iya, siang kakak. Aceh besar. Iya, ini kita di stand Aceh Besar ya. Aceh Besar. Aduh, baru masuk aja langsung kita dapat ini ya, kipas ya. Panas. Iya, makasih. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa, saat ini Dharma beralih lagi ya. Kita berkunjung lagi ke stand Aceh Besar. Nah, ini stand Aceh Besar ini produk unggulannya apa saja? Ya, kita sudah bersama langsung bersama kakak apa namanya? Ria Souvenir. Oh, Ria Souvenir. Baik, Kak Ria, terima kasih nih waktunya Kak Ria ya. Bersama Dharma nih Kak Ria. Iya, Kak Ria ini kan stand Aceh Besar ya. Nah, kalau produk unggulannya apa aja sih Kak? Kalau stand Aceh Besar banyak variasi tas body Aceh. Iya. Ada juga tas yang kombinasi dengan besi. Oh, ini seperti ini ya Kak? Seperti inilah. Ada juga yang ini untuk santai bisa itu. Iya, buat ini ya. Jalan-jalan sore. Iya, ada lagi dompet. Baik. Bisa oleh-oleh Bu. Iya. Ini kalau untuk pembuatan dari ini kan ada kasab juga ya. Iya, ada ini ada kasab. Nah, kalau dari unggulan ini kan ada tas seperti ini. Nah, untuk cara ini Bu, proses pembuatannya sendiri itu hanya seperti apa? Dia kan bordir manual Bu. Oh, manual. Jahit, bukan komputer. Kita Oh. pakai mesin dayung gitu. Oh, Bu. seperti itu. Dia ini batik kacang namanya. Oh, ini namanya batik kacang. Iya. Terus kalau kasab juga sama seperti itu. Kasap dia dibikin dengan tangan. Tangan, Kalau iya. ini bikin mesin, tapi yang dayung. Baik. Dan selain dari ini anyaman-anyaman juga ada ini ya. Ini sama seperti Ibu Atri yang Ibu membuatnya Atri. seperti itu Bu. Iya, Lagi itu lagi proses. menganyam apa ini Bu? Dari Bambu. Bahan Iya. dasarnya bambu Bu ya. Bambu udah bahan dasarnya. Oh, bahan, maaf ya Ibu, Iya. ganggu waktunya sedikit. Siapa maaf ya Bu, Iya. kalau nggak buat kaki. Ini anyaman dari ini Bu ya, hasilnya Iya. nanti seperti ini ya. Iya. Pemirsa dan Bermacam juga inovasi.
pendengar, ini terbuat dari bahan dasarnya bambu. Dan nah ini proses penganyamannya seperti ini. Dan nanti juga akan menjadi seperti ini. Ini bisa untuk tempat-tempat, misalkan untuk tempat bumbu juga bisa ya Bu ya? Iya, parcel Bu. Untuk parcel. Seserahan. Iya, seserahan gitu Bu ya. Nah baik Bu, kalau untuk harga juga dia ekonomis ya Bu ya? Iya, terjangkau besar kecilnya. Terjangkau besar kecilnya, baik Dari Bu. harga 20 sampai 100. Oh iya baik. Duduk Kak. Baik Ibu, ini baik pendengar dan juga pemirsa, kita lagi saksikan ini proses penganyaman ya Ibu ya. Itu kalau untuk nganyam sendiri Bu, ini berapa lama nih butuh waktu Bu? Kalau Ini untuk kalau buat ini kan contohnya kayak piring ini. iya. Saja dengan ininya 1 jam. Oh, ini 1 jam aja? 1 jam aja udah 1 selesai. jam. Ini bisa untuk tempat apa ya Bu? Biasa ucapan terima kasih. Oh, souvenir gitu ya. Souvenir. Ada yang kecil, ada yang sedang. Iya. Untuk harga berapa nih Bu? 20.000. 20.000 aja, 20.000 kita bisa dapat ini souvenir ya. Nah ini dari anyaman berbahan dasar bambu. Nah baik Ibu, ini bersama Ibu siapa? Tadi kita udah ngobrol. Ibu Antri. Ibu makasih Bu ya. Semoga laris-laris manis usahanya Ibu. Amin. Amin. Terima kasih juga nih buat Ibu. Bu Lia. Bu Lia. Iya, makasih Bu Lia ya. Udah adem. Udah adem ya tempatnya. Iya, dan pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, ini dia kita ada di salah satu stand Aceh besar dan juga sudah banyak mendapatkan piagam-piagam seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Jadi nantikan Dharma ya di stand selanjutnya. Kita masih di pameran UMKM tahun 2023. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Beralih lagi nih dari stand tadinya ada di stand Aceh Besar, kita beralih ke stand Aceh Timur ya. Nah Dharma itu di stand Aceh Timur kita lihat nih, memang ya luar biasa sekali di setiap stand itu. Dan yang istimewanya ini stand Aceh Timur ini masuk ke dalam nominasi untuk penilaian ya seperti itu. Nah, Assalamualaikum kakak bersama Ibu siapa? Ibu Raja dan Bapak Emasi. Ini Radin ya dari apa namanya stand yang ada stand Aceh Timur, ada anyaman seperti ini ya Pak ya Kak ya. Itu alas meja, anyaman ya ini berbahan dasar dari pandan minyak. Oh pandan minyak. Seolah sekarang kan kita udah modifikasi, nggak hanya sarung bantal, tapi kita ada buat Oh iya, itu untuk lesehan ya bisa. Dulu kan cuma sajadah. Betul. Kemudian juga dulu biasa, tapi kita sekarang olahnya jadi sarung bantal kursi. Kemudian kita buat kotak tisu, ada tempat tisunya juga. Ini seperti ini tempat tisunya. Oh iya cantik, iya unik ya Bu ya. Iya, parana itu nggak hanya itu ada bordir juga. Ada bordir. Ayo mampir Ibu, mampir Ibu. Iya. Oh ini motif Aceh Timur. Pucuk delima. Yang motifnya itu sendiri fullnya seperti ini. Oh iya, ini pucuk delima. Ayo Ibu mampir Ibu. Siapa tahu cocok. Belanja Ada brand yang namanya Jiratna. kita motifnya itu. Ini ya kan? Ini ya Kak. Terus bisa pakai di mana juga Kak? Macam-macam
tisunya bisa ya? Nggak usah dikancing, jadi masih Gini aja. Tempat tisunya berapa? Oh, tempat tisunya Ibu. Murah aja, Ibu. 50.000 Ibu. Iya, 50 Ibu. kemarin kita mulainya sebenarnya kan sebenarnya Iya, jadi ini ya untuk pendengar dan juga pemirsa. Jadi ini corak ininya ini. Ini corak apa namanya nih tadi Kak? Bunga delima. Bunga delima. Ini full kita ambil dari Al-Quran Kuno punya Raja Jepang. Itu sudah kita cipta ulang di tahun 2017, kemudian kita usulkan cipta motif itu di 2001. Alhamdulillah sudah keluar cipta motif itu di tahun 2022. Luar biasa. Baik, semoga laris-laris usahanya. Di kami kita udah berkunjung, nanti insya Allah kita balik lagi ya. Esok masih ada lagi ya. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini dia ya kunjungan kita ke stan Aceh Timur dengan beragam anyaman dari berbahan dasar dari daun pandan minyak ya, dan iya dibudidaya menjadi bisa menjadi sarung bantal kursi, juga alas meja, dan juga ada bordir-bordir seperti ini gitu ya. Nah, ini juga bahan bajunya bagus, dan silakan berkunjung ke stan Aceh Timur yang pastinya di pameran UMKM 2023. Assalamualaikum. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih ya masih menyaksikan kami di layar kaca Anda. Kita bincang-bincang untuk saat ini kami masih berada di halaman GOS, Gedung Olahraga Seni Kabupaten Aceh Barat, yang mana sedang melaksanakan pameran Hari UMKM 2023. Dan bersama saya ya masih bersama Dharma, di sebelah Dharma juga kita narasumbernya ada Pak Fauzi SH, beliau Kadis Perindakop Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Ibu Dharma. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini sudah kita sita waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol yang mana untuk saat ini untuk pemirsa dan juga pendengar kita terlihat di layar kaca Anda ramai sekali pengunjung, bukan begitu ya Pak Fauzi ya? Dan juga banyak sekali stand-stand yang ada di sini. Ada yang pastinya nanti untuk berapa keseluruhan stand yang ada kita bincang-bincang dulu sama narasumber kita Pak Fauzi. Nah, ini pasti kan untuk kesiapan sendiri Pak, untuk dengan kegiatan pameran Hari UMKM di 2023 ini, tujuannya untuk apa nih Pak? Pertama-tama ini adalah kegiatan dalam rangka peringatan hari lahir koperasi yang ke-76 dan Hari UMKM yang ke-7 Provinsi Aceh. Ya. Alhamdulillah tahun ini Aceh Barat dipercaya sebagai tempat pelaksanaan daripada event peringatan Hari Koperasi dan UMKM Aceh. Ya. Dan pada event ini, adapun yang diangkat adalah tentang geliat masalah UMKM yang pasca tahun 2021 ini mengalami mati suri karena COVID-19, dan mulai tahun 2022 geliat kegiatan ini terus muncul, dan salah satunya event di hari ini. Adapun di event hari ini ada dua kegiatan, temanya yaitu kita bisa lihat bersama-sama. Ini ada pameran koperasi, ini mewakili dari 23 kabupaten kota, dan UMKM juga mewakili dari 23 kabupaten kota. Adapun produk-produk yang dibawa kemari adalah industri hasil kerajinan daripada pelaku usaha yang di daerahnya masing-masing menjadi unggulan. Iya. Baik Pak. Nah, ini pastinya kita kan sebagai tuan rumah ya, patut berbangga juga nih. Kabupaten Aceh Barat menjadi tuan rumah tempat perhelatan akbar pameran hari ya, memperingati Hari Koperasi dan juga Hari UMKM di tahun 2023. Pasti semuanya itu kan tidak semuanya tuh berjalan mulus ya Pak ya. Pasti ada kendala-kendala seperti itu. Seperti apa nih Pak kendala-kendala yang dihadapi sendiri kita sebagai tuan rumah? Alhamdulillah untuk suksesnya acara ini Pak PJ Bupati Aceh Barat itu setelah saya laporkan maksud daripada surat dari Dinas Koperasi UMKM Aceh tentang ihwal pelaksanaan Hari Koperasi dan Hari UMKM di Aceh Barat, langsung saya diperintahkan terhadap kesiapan dukungan daripada acara ini untuk menyiapkan rapat koordinasi lintas SKPK di Kabupaten Aceh Barat. Dan alhamdulillah Pak Bupati sangat
antusias karena ini seperti penyampaian beliau di dalam rapat. Etikat daripada kegiatan ini adalah bagaimana terus mendorong Aceh Barat sebagai salah satu daerah yang menjadi penilaian indeks inflasi kabupaten kota di Aceh, yaitu ada Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Kota Banda Aceh, dan Kota Madia Lok Sumawe. Jadi ini adalah salah satu dengan kegiatan ini terjadinya transaksi dari para masyarakat sehingga inflasi terus berjalan normal di kabupaten yang akhir-akhir ini. Kami juga sudah melakukan terus upaya-upaya konkret dalam upaya menghadapi inflasi, dan dengan keberhasilan alhamdulillah Aceh Barat pada semester 1 2023 mendapat apresiasi dari pemerintahan pusat dalam pengendalian inflasi dengan pemberian dana kinerja itu sebesar 9.500.000 bagian daripada telah melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi. Dan ini acara ini juga bagian salah satu indikator yang kami bangun di sini adalah bagian bagaimana terus terjadi inflasi itu terkendali dan proses putaran keuangan di masyarakat ini normal. Baik Pak, dan ini kalau untuk kegiatan pameran Hari UMKM di tahun 2023 ini Pak, jam bukanya Pak? Jam buka itu kita mekanismenya itu secara tertib acara itu jam 9 pagi, terus tutupnya sampai jam 11 malam. Oh, pukul 23 malam. Jadi 23 malam. Jadi adapun kegiatan malam ini juga ada diisi dengan kegiatan pentas kebudayaan, seni kebudayaan yang ditampilkan di panggung utama. Baik, terima kasih Pak Fauzi untuk bincang-bincang kita di hari ini. Dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Fauzi SH, beliau Kadis Perindakop Kabupaten Aceh Barat terkait tentang pameran memperingati Hari Koperasi dan UMKM di tahun 2023. Saya Darmayani undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.